Kalau mama saya agamanya Cina Katolik. Ya, Kalau Bapak? kalau bapak saya itu agamanya Islam, tapi eh, dari kecil kan ayah saya kan udah meninggalkan, maksudnya bukan bukan meninggal, ayah saya kan kawin baru. Nah, jadi Mm-mm. otomatis saya kan ikut mama gitu. Iko Mama. Iya. Nah, sekarang sama-sama dengan Mama. Nah, Ini kan masih dalam pengawasan Mama. iya, Kok di kelas 2? Gini, SD. artinya kalau kalau saya analisa, jangan sampai tadi yang tadi dikatakan oleh saya ini, toh, lalu beta analisa, jangan sampai Abang Hasan ini cuma hanya mempermainkan gitu dong, mempermainkan kita. Enggak, saya tahu kok Sebab mana yang main. Bukan, Ya, Pak sebab Mantuman, gini saya Bang tahu Hasan, mana yang main, sebelum ya, enggak. sebab gini Abang Hasan, Pak, kok gini. masih di bawah Pak. kawasan orang tua, yang jelas ini bukan kita dewasa loh Bang. Ini SD kelas 2 kita sama-sama dengan ibu. Apalagi ibu seorang Saya kan Katolik. Iya kan, apalagi ibu seorang Katolik. Belum mohon tentu maaf. Abang Hasan ibunya itu mau setuju untuk Abang Hasan ke Islam. Gitu loh. Ya ini mungkin analisa saya. Gini, Bapaknya yang Katolik bang, Kenapa? ibunya Islam. Abang yang salah dengar. Bapaknya yang Kristen, Katolik. Makanya dia ikut ibu. mohon apa kalau saya mempermainkan, kan di sini kan tadi Buti bilang oke, boleh sharing, oke. Nah, Iya, jadi saya Mbak. mempertanyakan Udah gitu. tolong jangan Kalau saya- dibentur-benturkan kalau- ya, apapun masalahnya, apapun alasannya mari kita jawab ya, karena komelnya Iya, adalah apapun Kita- masalahnya mau dimainkan kayak yang penting firman Tuhan didengar banyak orang, itu aja Pak. Kalau kan tadi Ibu Ti bilang oke, boleh sharing, saya mempertanyakan. Ya sudah ya. Apapun masalahnya, Bang, Bu. Bapak mau main-main, yang penting firman Tuhan diberitakan ya untuk orang yang mendengar ya, itu yang penting ya. Ya, silakan Ya. Hasan. Jadi tadi apalagi kita balik lagi ke doktrin lah. Saya nggak suka terlalu bicara yang pribadi karena nggak penting buat kita. Mari kita Ya, wartakan jadi- firman Tuhan aja. Gimana? Ya, jadi Bu Os, bentar, saya kan belum menjawab nih jawaban yang pertanyaan Iya. Bang Hasan. Saya jawab ya. Bang Ya, Hasan ya, silakan. terima kasih. Saya bukan mau ikut campur dalam hal pribadinya Bang Hasan. Saya mau tanya Ya, dulu. nggak apa-apa kakak, iya nggak Ya. apa-apa, Ya. boleh. Kak, gini Bang Hasan ya, Ya, memang perkataan-perkataan yang muncul kadang membuat kita bingung. Seperti Abang bilang, Bapak dia kayaknya Tuhan itu berdoa kepada Allah, kan gitu kan, iya, Bang Hasan? iya. Tapi kata sederhananya gini Bang Hasan. Ya, Bang host saya Hasan- turun dulu ya host. Ya, terima Saya- kasih Pak. Ya. Cerita men, terima Oke. kasih. God bless. Semoga firman ini disebarkan di seluruh dunia Amin. dan kita Haleluya. harus berani untuk menyaksikan nama Yesus di tengah-tengah Amin. dunia ini. Ya, haleluya. Makasih Pak. Ya, Mm-mm. Ya, silakan. Apa tadi Hasan? Oh, tadi lanjut Pak. Iya. Saya silakan. untuk Ya. menyaksikan nama Yesus. Iya, tunggu. Sabar ya Bang. Bang Hasan, Ya, di diri Bang Hasan kan ada namanya jiwa, iya, ada roh, ada Ya. tubuh. iya, Tapi kan satu kesatuan di dalam badan Bang Hasan. iya, Kalau Bang Hasan contohnya, mohon maaf ya, kalau udah tiada di dunia ini kan tinggal roh. Itu maksudnya. Udah paham di situ kan Bang Hasan? saya udah paham Pak. Begitulah yang ada di saat Yesus Kristus hidup di dunia ini 100% menjadi manusia. Yesus itu 100% seperti manusia. Bahkan manusia yang tanpa noda, yaitu tanpa berdosa. Karena memang sudah difirmankan bahwasanya Yesus Kristus itu nanti akan menebus dengan darahnya, menebus dosa-dosa kita. Sampai di situ agak paham, Bang Hasan? Bagaimana kakak ulang mohon maaf. Begini, Yesus kan sudah dinubuatkan atau sudah diramalkan, kalau bahasa awamnya lah, diramalkan dia akan muncul nanti Mesias. Ya itulah Yesus itu sendiri. Ya Yesus itu adalah Allah sendiri, tapi dia berupa jadi manusia, 100% manusia. Dan di sini yang banyak, Nah, udah supaya nggak berbenturan ya Pak ya.
Yesus memang Allah sendiri, tapi dia itu firman Allah, Pak, ya, firman Allah. Jangan kalau jadi Bapak ini kan tadi bingung, kalau dia adalah Allah, kenapa Allah berdoa kepada Allah? Nah, kalau gini kan jadi bingung dia. Iya, betul. Boleh, iya. Ini maksudnya dimaksud Allah itu adalah firman-Nya Allah. Ya. Ya. Jadi gini aja, sebentar ya Pak ya, sebentar Pak saya, sebentar ya. Jadi gini deh ya. Yesus Elohim kan mengatakan, marilah kita menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa kita. Ya, karena manusia itu punya daging, punya tubuh, punya roh, ya kan, punya daging, punya jiwa dan roh. Nah, Yesus juga begitu. Yesus itu daging jasmani. Di dalam diri Yesus itu berdiam segenap kepenuhan kealahan. Ya, Elohim Bapa itu diam di dalam diri Yesus karena dia itu roh gitu loh. Nah, kayak begitu Pak. Jadi ini kan satu, nggak ada tiga, nggak ada dua, nggak ada apa. Ya, lalu ketika Hasan tadi mengatakan bagaimana Yesus berdoa kepada Allah. Yesus itu firman-Nya Allah. Ketika dia jadi manusia itu atas kehendak Elohim. Ya, Allah itu Elohim ya. Atas kehendak Elohim. Oleh sebab itu kan tadi dikatakan di dalam Yesaya 55, semua kehendak Elohim yang telah mengutus atau mengeluarkan firman-Nya itu akan melaksanakan kehendaknya. Lalu ketika firman-Nya itu sudah menjadi manusia, ya dia tunduk kepada kehendak Elohim. Ya, dia berdoa kepada Elohim karena apa? Karena dia sudah jadi manusia. Tadi kan ayatnya kan di dalam Ibrani 5 kan dalam hidupnya sebagai manusia. Jadi dia berdoa kepada Elohim itu kita sebut Bapaknya. Dan Yesus yang firman-Nya ini yang sudah menjadi manusia ini disebut anaknya, gitu loh. Tetapi kan kamu tahu ya bahwa di dalam Yohanes 17 ayat 5, ya, Yesus ini yang disebut anaknya, yang disebut utusan ini, sebelum dia datang ya sebagai manusia, kan dia ada di dalam diri Elohim, firman-Nya Elohim. Dan sekarang dia sudah kembali lagi ke sana, gitu loh. Itu yang harus kamu ketahui, ya. Ya. Nah, kenapa kamu mengatakan kenapa Tuhan Elohim berdoa kepada Bapa, yaitu dia karena dia sudah menjadi manusia, dia tunduk kepada kehendak Elohim, karena Elohim itu berkehendak menyelamatkan manusia dengan mengeluarkan firman-Nya, dan firman-Nya itu telah menjadi manusia mengikuti kehendak Elohim. Tadi kan di dalam Yesaya 55 tidak ada kehendaknya, tidak ada yang meleset, mengikuti kehendak Elohim. Nah, gitu ya. Ngerti nggak? Simpel loh saya ngomong, sesimpel-simpelnya. Ngerti nggak Hasan? Hasan? Ya, halo, ya, ngerti. Ya, ngerti nggak? Tapi saya masih. Coba saya ini dengar dulu apa yang kamu tahu, coba. Pak Hasan, apa yang kamu tahu tadi? Ya, kenapa Yesus berdoa? Halo? Kasihan ya, masih muda. Jeda. Kesimpulannya Hasan. Ya, dia lagi jeda itu. Kasihan ya, masih muda tapi begitu gampangnya ya buang Tuhan ya, karena broken home ya, jadi kurang itu ya, labil, kasihan sekali ya. Anak Labil. itu Dan memang dari ibunya. Betul host. Memang sekarang ini yang terjadi saat ini ya yang disebarkan itu ya Tuhan Yesus bukan Tuhan, kan? Karena dia manusia. Nah, banyak yang masih dangkal, yang tidak mengerti maksudnya apa itu kok tiga gitu kan. Makanya kita jelaskannya seperti apa aja, dangkalnya aja. Di dalam tubuh kamu itu ada apa? Iya. Roh, jiwa, itu gitu aja. Nah, simpel aja. Tapi kalau kita jelaskan secara ilmiah Alkitab, dia nggak paham benar mungkin, ya kan. Jadi itulah. Asalnya udah keluar ya? Iya, keluar. Ya, enggak bagus jaringannya kayaknya tuh. Jaringannya hilang timbul. Ya, saya Pak yang baru datang itu. Selamat siang. Selamat siang Nasution, Asta Indra. Ya, selamat siang. Saya itu gini, saya sebenarnya itu berusaha untuk diskusi dengan teman-teman Kristen, tapi memang kadang sebelum diskusi saya ingin menanyakan dulu, biasanya kayak gitu, ini tuh denomnya apa? Karena ada 3 denom besar di dalam Kristen yang saling bertentangan, yaitu Oneness, Tritunggal, dan Unitarian. Gitulah, itu kan mirip-mirip apa ya? Aduh, saya itu jujur aja kadang memisah-misahkannya itu Kita agak sulit beritakan di Yesus sini. di sini. Asta Kita kan Indra, tadi- kita beritakan Yesus. Enggak doktrin sini. Yesus yang kita beritakan. Iya, maksud saya gini loh, penjelasan yang disampaikan oleh Bu Uti itu mirip-mirip dengan Oneness.
disebut Tritunggal Mirip-mirip nggak apa? mau. Jadi Mirip-mirip Oneness tetap apa? beranggapan bahwa mirip-mirip dengan Oneness gitu loh. Mirip yang diberitakan oleh Bu Uti itu mirip-mirip dengan Oneness. Tapi Oneness sendiri nggak mau dengan Tritunggal. Tritunggal dianggap sebagai denom sesat gitu menurut Oneness. Jadi gini Pak Makanya ya. saya kadang gini loh, ini ini kan dengar dulu. sebenarnya Saya klarifikasi Pak ya, Pak Asta. Jadi gini ya, pada masa Yesus sendiri, pada masa Bapak baca di kisah rasul-rasul itu, yang kayak begini nih sudah terjadi. Makanya di dalam Matius 7 itu ya, Yesus mengatakan waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu, pengajar-pengajar sesat. Sudah terjadi Pak, gitu loh. Ingat itu sudah terjadi dari dulu ya. Bahkan pada masa rasul-rasul, ya kisah para rasul ini banyak sekali orang yang mengajarkan Yesus yang lain. Ya bahkan sebetulnya di dalam itu juga kan Yesus yang lain itu termasuk yang disebut Isa itu Pak. Ini sudah terjadi gitu loh. Jadi Bapak nggak usah bingung. Kenapa ya Tritunggal ini Bapak boleh cari ya mana yang benar atau yang tidak. Bapak lihat adakah gereja Oneness? Nggak ada Pak. Bapak boleh cari kemanapun nggak ada. Ya yang betul itu yang ada sekarang di muka bumi ini yang Tritunggal. Pantai Kosta Kesatuan itu Oneness juga. Pantai Kosta enggak, ini yang saya bilang bicara Protestan. Bapak cari silahkan Bapak cari ada enggak gereja Oneness. Enggak ada Pak karena itu sudah tercatat di dalam Alkitab. Banyak pengajaran yang mirip-mirip tetapi bukan gitu loh Pak. Nah sekarang kalau Bapak mau bicara denom yang betul-betul ya yang cari yang denom yang Tritunggal. Karena apa? Karena Tritunggal ini mengikuti pengajaran. Dengar dulu dong karena Tritunggal ini mengikuti pengajaran dari para rasul. Bapak-bapak gereja telah mengatakan Yesus itu anak Allah. Bahkan dia mati itu, dengar, dia mati itu karena dia mengaku anak Allah. Nggak ada dari para rasul itu yang mengatakan Yesus itu adalah Allah 100%, kagak ada gitu loh. Kita ngikutin aja pengajaran rasul yang ada di Alkitab. Dan kalau Bapak mau bicara denom, lihat aja, cari deh gereja mana yang mengajarkan gereja Oneness itu, cari. Kalau ada silakan Bapak masuk situ. Terdaftar nggak itu? Bahwa aliran itu aliran yang sudah didaftar, yang betul-betul aliran gereja mengikuti bapak-bapak gereja. Kalau ada itu artinya Bapak boleh bingung. Kalau enggak ya itu masuk dalam kategori yang ditulis di dalam Alkitab. Nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu gitu loh. Zaman dulu aja udah banyak Pak gitu loh. Bahkan di tempat Bapak itu Isanya juga Isa bukanlah ya, itu Injil yang lain. Dah. Ya, silakan. Pak, untuk gini, bahas gini. bahasan nggak usah di sini Pak. Dominasi, kami memberitakan Injil di sini, oke? Nggak, sebentar biar dia ngerti juga. Iya, teman-teman Oneness. Masalahnya gini, di diskusi TikTok itu ternyata teman-teman yang saya kira dulu itu Tritunggal kayak Bang Malikil, Totsuka, teman-teman itu Oneness semua ternyata. Bahkan sekarang itu saya ketika masuk di room Kristen itu ini Oneness atau Tritunggal, ternyata Oneness. Justru kita sekarang Tritunggal, saya melihat Pak. Oneness yang lebih menguasai di Tritunggal. Kalau nggak Tritunggal kita nggak klop dari perjanjian lama ke perjanjian baru, itu aja. Pak, ini aja Pak. Jadi iya, Pak, saya tahu kalau Bu Uti sekarang saya begini, tahu. memang fenomenanya, dengar Pak. Fenomenanya ini kan sudah bilang dari dulu sudah banyak pengajaran begini. Makanya di Konsili Nisia ya para bapak-bapak gereja telah menetapkan dibuang semua pengajaran-pengajaran yang tidak berasal daripada Alkitab, pengajaran bapak-bapak gereja. Buang. Kita ini belajar, kita ini mengetahui, kita mengikuti Yesus adalah karena pengajaran rasul-rasul yang diperintahkan langsung oleh Yesus untuk mengajar kami. Ya, jadi dalam Konsili Nisia itu menentukan ya udah dikasih strict kembali kepada yang ajaran yang sebenarnya, Allah yang Tritunggal yang diajarkan oleh bapak-bapak gereja. Ya, jadi makanya ya gereja-gereja yang ada di muka bumi ini yang sah, yang benar mengikuti pengajaran bapak-bapak gereja adalah gereja yang Tritunggal. Ya, di luar itu mereka nggak akan berdiri karena itu tidak sah, karena itu sudah dikasih tahu ini bukanlah pengajaran dari Alkitab walaupun mirip-mirip Alkitab.
Bapak gereja, Rasul Matius, Markus, Lukas, Yohanes semua menulis. Tidak ada yang bilang Yesus itu adalah Elohim Yod He Vav He, Bapak itu sendiri. Yang ngomong kayak gitu sesat. Jelas saya bilang, ya nggak ada. Tolong tunjukkan di dalam Alkitab pengajaran Bapak gereja itu yang ngomong kayak gitu. Ya, adapun Yesus dikatakan dia adalah Allah, yaitu firman-Nya Allah. Ya, dan dia firman-Nya ini telah menjadi manusia, dan firman-Nya ini mengikuti kehendak Elohim itu sendiri. Itu pengajaran dari Bapak gereja, Pak. Iya, atau Yesus itu firman anak Allah. Inkarnasi. Iya, Yesus itu anak Allah. Gak ada yang bilang. Adapun di dalam Yohanes 8 ya, Yohanes 8 ayat 24, Yesus mengatakan, akan tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa yang tidak percaya bahwa akulah dia. Nah, Yesus kan mengaku akulah dia, ya, tetapi dalam di bawahnya dia yang mengutus aku. Tetap dalam konteks dia itu adalah utusan firman yang dikeluarkan oleh Elohim. Dia itu ada di dalam diri Elohim, tetapi kehendak yang untuk menjadi penebus itu adalah Elohim. Ya, dengar, itu dia maksudnya. Ya, di luar itu Pak, ya udah. Kalau Bapak mau tanya dia mana, cari aja gereja yang ada oneness, ada nggak? Boleh nggak dia? Nggak ada. Tritarian juga nggak ada Pak. Itu apa, ajaran-ajaran yang kemana-mana, ke sampah-sampah itu kemana-mana gitu. Ya, udah ya, ngerti ya? Iya. Ngerti ya? Ya, makasih. Ya udah, saya keluar dulu lah. Saya keluar dulu ya. Karena saya Muslim, jadi saya harus keluar Jumat dulu. Iya, pergi ke gereja yang ada aja. Iya, Cari gereja. Iya, dan kamu bilang kamu Muslim tadi. Bilangnya Muslim katanya. Gimana nih? Yang lucunya ya Mbak Marsha, yang lucunya orang Wanes ini mereka masuk gereja Tritunggal, tapi mereka mengajarkan yang lain. Alkitab mengatakan jangan mengajarkan yang lain. Iya. Iya, silakan Nasution, ya. Ya. Saya dulu sering diskusi dengan Bang Maliki. Iya. Dan harapan sehat selalu lah untuk semuanya. Ya, sudah ya Pak ya, nanti ya. Silakan, siapa lagi yang mau itu? Saya keluar dulu, saya mau sholat Jumat dulu, makasih. Iya, udah Jumat ya. Silakan, siapa lagi yang mau itu? Pak Nasution, silakan. Iya, silakan Pak. Ya, selamat siang, harapan sehat selalu. Nasution ini Muslim. Iya, silakan Pak. Mau bertanya gitu. Silakan Pak. Tentang Bunda Maria ya. Ya, perawan Maria. Apakah ada konsep dalam kekristenan? Kenapa Maria dijadikan pilihan sebagai tempat lahirnya Yesus? Kan banyak perawan-perawan lain. Apa kira-kira ada penjelasan tentang hal yang demikian? Ya, jadi gini Pak ya, kenapa sementara Maria? Itu aja dulu kalau bisa, monggo. Satu ya, pertama Maria itu keturunannya dilihat dari silsilah ya, dari keturunan Yakub turun ke 12 suku Israel ya. Jadi dia berdasarkan keturunan dari anak perjanjian ya kan, dari Ishak ya, berdasarkan dari keturunan Yehuda ya. Nah, itu dia ya kan. Itu dari situ. Nah, soal kenapa dia dipilih ya, Alkitab menyatakan bahwa Maria itu dia itu punya saudara imam ya, imam itu ya, Zakaria ya, dia bersaudaraan dengan Zakaria, seorang imam ya kan, imam Yahudi pada saat itu ya. Lalu kenapa dia dipilih? Karena dia anak darah, dia hatinya tulus ya, dia baik, dipandang layak untuk dipakai untuk menjadi ibu ya, kelahiran Yesus ke dunia gitu. Tetapi kenapa dia dipilih? Alkitab menjelaskan ya, bukan karena kehebatan manusia, nggak ada, karena semua manusia itu berdosa. Bahkan Abraham sendiri, kenapa dia dipilih menjadi bapak orang beriman? Bukan karena Abraham itu orang hebat, bukan karena Abraham itu orang suci, nggak ada. Semata-mata oleh karena karunia ya, kasih sayang dan pilihan dari Tuhan itu sendiri. Nah, itu dia. Ya, bukan karena dia hebat, bukan karena dia bukan Pak. Ya, tetapi jelas dari keturunan yang telah ditetapkan, dari anak perjanjian, dari Ishak lahir Yakub, dari Yakub lahir ke-12 suku Israel, dari ke-12 suku Israel ini lahirlah Maria gitu ya, itu dia. Iya, karena dia dipersiapkan khusus ya. Ya, dipersiapkan khusus sehingga sejak dari dalam kandungan dia tidak berbuat dosa.
Mm-mm. Ya, silakan. Ya, silakan Pak. Apalagi Pak? Oke. Mm-mm. Oke, sekedar itu aja. Sudah terjawab, terima kasih. Hanya sekedar nimbrung aja. Apalagi dong Pak? Masa gitu? Demikian. Salah, jawab Makasih. tanya lagi Pak tentang Kristen, tentang Yesus siapa, kami jelaskan semuanya dengan baik Pak. Sehingga Oh. Bapak lebih mengerti lagi siapa itu Yesus, Iya. siapa itu para Hasan, nabi. baik, Hasan. Nih ya, Ah, jadi oke. gini. Jadi gini ya Hasan, saya udah kasih tahu ya. Jadi kamu kan mengatakan Halo, bahwa mohon maaf Bunda tadi jaringan. Oh, gitu. Iya. Iya, Oke, jadi oke. Aku Tuhan. pamit mundur dulu ya. Silakan sama Hasan ya. Iya Hasan, iya. Sama saya aja Hasan ya. Mbak Marcelina boleh. Saya mau itu ya. Karena kalau 2-3 orang jadi kemana-mana. Karena kan fokusnya beda-beda ya. Iya, Boleh nggak Mas? betul. Ya. Oke, silakan Bu Nanti Uci. tambahkan aja kalau udah selesai. Iya, Ya. siap. Silakan. Ya Pak Hasan mau nanya apa lagi? Dek Hasan, kenapa Hasan? Dek Hasan. Halo. Halo, ya. Ganteng ya, masih muda ya Hasan ya. Nah, silakan San. Heeh. Ya, silakan San. Ya, lepas lagi dia, kasihan ya. Jaringannya nggak bagus dia. Mm-mm. Masih muda, kasihan banget ya. Iya, biasanya itu Nah. ini loh. Keberhasilan seorang anak itu terletak di ibunya. Nah, gitu kan? Kalau memang ibunya mengajarkan dia dengan bagus, itu bagus sekali. Karena kalau kita lihat garis keturunan itu ya, kepintaran itu 70% dari ibu, ya. Karena ibu itu dari di rahim sudah diajari kan. Nah, jadi kalau memang ibu bijak, pastilah anak-anak ini tadi juga bijak seperti itu kan. Nah, kalau kita arahkan anak ini tadi ke positif, pasti positif dia. Jadi puji Tuhan lah dia ingin bertanya seperti ini kan, welcome gitu kan. Iya. Ya sudah lah ya teman-teman Bapak Ibu, saya harus berangkat juga nih ya. Nanti saya balik lagi ya. Hari ini saya penuh full, saya ngajar agak repot ya. Tadi saya masih sisihkan waktu ya untuk ini ya. Ini tapi saya harus dipanggilan tugas nih. Ya, Bu Marcelina ya. Oke, Saya thank you, berharap- Bu. Saya berharap Hasan nanti masuk lagi ya. Mungkin malam baru bisa pol-polan ya, karena hari ini saya banyak ada urusan. Oke, salam kebenaran, nyatakan kebenaran baik atau tidak baik waktu. Ya, rapotnya ada di sekolah. Iya, perasaan mama di sini nggak ada. Kau suruh mami nyari lagi. Ini mami yo, ini mami kasih tahu. Mami live ini juga kerjaan yo, ya. Kau harus ingat itu nak. Nah, yo. Iya, jadi kau jangan mentang-mentang live nggak penting, enggak, sama aja ini. Orang berpikir kalau nyari duit itu kayak yang padahal nggak juga. Nah, mami mengajar ya.